Partai perorangan adalah tanggapan simpel dari seorang Jokowi atas pernyataan resmi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang telah mengeluarkan Jokowi dan keluarganya dari keanggotaan dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Apakah pernyataan sederhana dari Jokowi bahwa dirinya sekarang adalah partai perorangan itu memberi pesan bahwa Jokowi menyiapkan agenda politik ke depan? Apakah akan terwujud pendirian partai politik yang diinisiasi oleh Jokowi, ataukah Jokowi tetap sebagai aktor politik yang independen tanpa berafiliasi pada partai politik tertentu? Dan dalam konteks itu, apakah kita bisa menimbang bahwa lebih baik Jokowi punya partai politik atau lebih baik Jokowi tetap seperti yang sekarang sebagai aktor politik yang memainkan kerja-kerja politik mengatasi seluruh kekuatan politik yang ada di tanah air? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir menggunakan perspektif pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, pernyataan Jokowi yang sederhana dan simpel bahwa dirinya sekarang setelah dikeluarkan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi partai perorangan menarik untuk diberikan analisis dan tafsir yang terbuka untuk diberikan makna oleh siapapun dan oleh orang-orang yang baik pro pada Jokowi maupun yang kontra dari Jokowi. Nah, teman-teman, banyak dorongan dari insan politik tanah air agar Jokowi merealisasikan harapan banyak orang ia mendirikan sebuah partai politik. Tujuannya tentu mulia dan baik, agar buah-buah pemikiran Jokowi dan tindakan politik Jokowi dapat terinstitusionalisasi dengan baik lewat sebuah institusi politik seperti partai politik. Bahkan banyak komentator dalam channel saya yang sudah memperkenalkan beberapa istilah untuk menjadi pertimbangan bahwa partai politik yang akan didirikan oleh Jokowi itu punya sederet kemungkinan nama yang mewakili berbagai macam buah-buah pikiran dan sepak terjang politik Jokowi. Nah, teman-teman, namun demikian, ada banyak sekali pandangan yang justru tidak setuju kalau Jokowi mendirikan partai politik. Banyak orang yang merasa bahwa kalau Jokowi merealisasikan sebuah institusi partai politik, maka itu sama dengan mengebiri Jokowi, sama dengan membatasi sepak terjang dari Jokowi. Karena itu, biarlah Jokowi tetap menjadi Jokowi seperti yang sekarang. Ia menjadi milik banyak orang dan bahkan ia menjadi aktor politik yang mengatasi seluruh institusi politik. Mengatasi yang saya maksud adalah ia bisa ikut serta memberikan pengaruh positif dalam rangka penataan kehidupan berdemokrasi dan kehidupan politik yang mencerahkan dan mencerdaskan demi menuju Indonesia emas yang menjadi harapan bersama. Dan 10 tahun ketika Jokowi memimpin Indonesia, Indonesia emas salah satu kata kunci penting dalam pemerintahan Jokowi. Nah, teman-teman, kedua pandangan ini sama-sama menarik. Dan karena itu, layak untuk kita tafsir. Apakah akan terwujud ke depan sebuah institusi partai politik yang diinisiasi pendiriannya oleh Jokowi? Ataukah kita tetap mengharapkan Jokowi seperti yang sekarang? Ia bukan inisiator pendirian sebuah partai politik,
dan tidak boleh ada partai politik yang berafiliasi langsung dengan Jokowi, dan biarlah Jokowi sebagai aktor politik yang mengatasi seluruh kepentingan politik yang ada di tanah air. Nah, teman-teman, dua pandangan yang bertolak belakang itu sama-sama sebetulnya punya lokus yang sama, yaitu pada buah-buah pemikiran Jokowi dan sepak terjang politik Jokowi yang sama-sama menginspirasi banyak orang. Semua orang merasa terwadahi dan merasa Jokowi adalah tokoh yang memberikan sebuah perspektif berbeda, yang unik, yang khas, yang salah satu kata kunci penting ketika kita mencoba menerjemahkan buah pemikiran dan sepak terjang politik Jokowi adalah bahwa Jokowi adalah tokoh yang independen, yang merdeka, yang bebas, yang ingin keluar dari berbagai macam stigma tentang kooptasi pemimpin negara dari partai-partai politik yang seringkali membuat seorang pemimpin negara tidak memiliki kemerdekaan. Bahkan pemimpin negara seperti presiden sekalipun seringkali dikontrol, dikuasai oleh kepentingan-kepentingan jangka pendek dan sektarian karena kekuatan partai politik yang mau menguasai pemikiran dan tindakan politik seorang presiden sekalipun. Disinilah Jokowi adalah teladan, dan tidak ada referensi yang lain yang kita temukan dalam sejarah perpolitikan Indonesia saat ini, bahwa Jokowi yang tidak dapat disebut sebagai seorang aktor politik karena punya jabatan di dalam sebuah partai politik. Ia sering mengatakan bahwa saya bukan pemilik partai politik dan saya bukan ketua umum partai politik. Itu adalah sebuah kekuatan politik seorang Jokowi. Itu berarti Jokowi memang punya tempat tersendiri dalam perpolitikan Indonesia. Ia diperhitungkan bukan karena ia adalah pemilik partai politik atau ketua umum partai politik, tetapi karena ia punya karisma politik yang bisa mempengaruhi perpolitikan Indonesia kontemporer. Setidaknya 10 tahun ia memimpin Indonesia. Nah, teman-teman, dalam konteks seperti itulah makanya banyak orang yang kemudian mengharapkan agar Jokowi menerjemahkan buah-buah pemikirannya dan sepak terjang politiknya dalam sebuah institusi politik seperti partai politik. Tentu harapan itu wajar dan normal. Banyak orang mendorong agar Jokowi merealisasikan harapan banyak orang berdirinya partai politik karena ia yang mendirikannya. Tetapi teman-teman, harapan yang lain juga masuk akal dan beroleh argumentasi yang sangat kuat bahwa Jokowi tetaplah harus dilihat sebagai Jokowi yang sekarang. Ia tidak boleh didorong, bahkan dalam tanda kutip dijerumuskan untuk mendirikan sebuah partai politik. Karena ketika ia menjadi seorang aktor, inisiator pendirian partai politik, maka disitulah persoalannya yang dilihat oleh banyak orang. Ia akan terkotak-kotak dalam sebuah kepentingan politik tertentu. Dan ketika ia terkotak-kotak dalam kepentingan politik tertentu, maka buah-buah pikiran Jokowi dan sepak terjang politik Jokowi dapat punya lingkup dan ruang aktualisasi yang terbatas. Dan ia tidak lagi bisa disebut milik semua orang, semua kelompok, dan semua golongan. Bahkan ia tidak bisa diharapkan memberikan pengaruh pada semua bagian, elemen, unsur politik yang ada di tanah air kita. Karena itu teman-teman, secara pribadi saya ingin mengatakan bahwa ketika ada dua pandangan yang sama-sama besar, apakah Jokowi harus didorong untuk menjadi inisiator berdirinya sebuah partai politik apapun namanya, atau ia kita biarkan seperti sekarang ini sebagai orang yang punya concern pada politik, sebagai aktor politik atau makhluk politik dengan buah-buah pikiran dan tindakan politik yang menginspirasi banyak orang, dan nggak perlu ia
kooptasi oleh kepentingan politik yang berjangka pendek tertentu dan menjadi pendiri partai politik yang membatasi pikiran-pikiran dan sepak terjang politik Jokowi, itu juga menarik untuk dikatakan sebagai punya basis argumen yang mendasar dan fundamental. Saya sendiri berpendapat bahwa lebih baik Jokowi tidak mendirikan partai politik. Biarlah mungkin anak-anaknya seperti Kaisang Pangarep, seperti Gibran Rakabuming Raka, atau menantunya Bobi Nasution yang masuk dalam ranah politik praktis dengan masuk sebagai anggota sebuah partai politik. Hanya dengan begitu, maka kita bisa membayangkan bahwa Jokowi tetap menjadi milik semua orang. Jokowi tetap bisa memberikan kontribusi dan partisipasinya untuk kehidupan demokrasi dan perpolitikan Indonesia hari ini dan ke depan. Karena itu, Jokowi tetap harus kita tempatkan sebagai milik kita semua. Inilah yang kemudian kita selalu akan mengatakan Jokowi sebagai salah satu negarawan kita, karena ia berada di atas semua kelompok, golongan, kepentingan politik tertentu. Kalau ia mendirikan partai politik, mungkin harapan bahwa Jokowi menjadi seorang negarawan akan sedikit tereliminasi atau terkurangkan daya tonjoknya, bahwa Jokowi pada akhirnya terkotak-kotak dalam kepentingan politik tertentu. Biarlah Jokowi tetap menjadi Jokowi yang sekarang, tanpa ada embel-embel partai politik yang disematkan kepada dirinya, karena ia adalah seorang negarawan.